Benar, dan saya tidak melihat Miss Hilgers bisa bekerja sama dengan baik bersama Justin Hubner atau juga Jay Itzes. Beberapa kali dia ketinggalan. Hilgers, pendapat gue ya, I might be wrong, he doesn't play with heart, menurut gue. Ya kan? Dianggap jadi biang kerok kekalahan timnas dari Jepang. Maes Hilgers langsung beri tanggapan begini. Timnas Indonesia menelan kekalahan paling menyakitkan dalam beberapa tahun terakhir. Bertandang ke Stadion Suita, Osaka, pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa malam WIB, skuad Garuda tak berdaya menghadapi kekuatan Samurai Biru. Skor akhir 6-0 menjadi tamparan telak bagi publik sepak bola nasional, dan satu nama langsung menjadi sorotan utama yaitu Maes Hilgers. Bek berdarah Belanda itu turun sebagai starter dalam formasi 3 back yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Namun, ketiganya gagal membendung gempuran cepat Jepang yang dikomando Takefusa Kubo. Dalam waktu 90 menit, gawang Emil Audero dijebol 6 kali, membuat pertahanan Indonesia tampak rapuh tanpa perlawanan berarti. Tak pelak, Maes Hilgers menjadi sasaran empuk kritik. Di berbagai platform media sosial, netizen ramai-ramai menghujani sang pemain dengan komentar pedas. Tak sedikit yang menyebut Hilgers sebagai biang kerok kekalahan telak tersebut. Bahkan sejumlah pengamat menyebut Hilgers tidak cocok bermain dalam sistem 3 back yang diterapkan Kluivert, dan menyayangkan absennya Rizky Ridho yang cedera jelang laga. Kritik terhadap Hilgers bukan tanpa dasar. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, performa sang back belum menunjukkan konsistensi. Statistik menunjukkan bahwa setiap kali Hilgers tampil sebagai starter, hasil yang diraih Indonesia cenderung negatif. Imbang 2-2 saat melawan Bahrain, kalah 2-1 dari Cina, dibantai 5-1 oleh Australia, dan puncaknya tumbang 6-0 dari Jepang. Fakta ini membuat banyak pihak mempertanyakan kontribusinya terhadap tim. Sebagian menyebut kehadirannya justru melemahkan soliditas pertahanan yang sempat terbentuk antara Itzes dan Rizky Ridho di beberapa laga sebelumnya. Meski menjadi sasaran cacian, Hilgers menunjukkan sikap dewasa dalam merespons tekanan. Dalam pernyataannya usai laga, bek kelahiran 13 Mei 2001 itu mengaku tidak terlalu memikirkan komentar miring yang ditujukan kepadanya. Saya tidak ambil pusing soal komentar orang. Fokus saya hanya satu, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya tahu tidak semua orang akan suka atau puas dengan performa saya, tapi itu tidak akan membuat saya mundur, tegas Hilgers. Ia menambahkan bahwa seluruh pikirannya kini tertuju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke fase tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan Hilgers bertekad menebus kekalahan ini dengan penampilan yang lebih baik di fase berikutnya. Tanpa Ridho, lini belakang Indonesia seolah kehilangan sosok pemimpin. Hubner tampak kebingungan, Itzes sulit menjangkau pergerakan Kubo, dan Hilgers tak mampu mengatasi tekanan Jepang dari sisi sayap. Alhasil, kesalahan demi kesalahan terjadi, dan Jepang mampu mencetak 6 gol tanpa perlawanan berarti. Meski dihujani kritik, Hilgers menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Ia percaya bahwa tim ini punya potensi besar untuk melaju jauh, asalkan seluruh elemen tetap solid dan mendukung satu sama lain. Saya datang ke sini untuk berjuang. Kekalahan ini memang berat, tapi kita harus bangkit. Saya butuh dukungan, bukan caci maki. Semua ini demi Indonesia, pungkasnya. Kini, timnas Indonesia hanya punya waktu beberapa bulan untuk berbenah sebelum memasuki ronde keempat kualifikasi. Dengan lawan yang lebih kuat menanti, publik berharap Patrick Kluivert bisa mengambil pelajaran besar dari kekalahan memalukan di Osaka. Dan saya tidak melihat Miss Hilgers bisa bekerja sama dengan baik bersama Justin Hubner atau juga Jay Itzes. Beberapa kali dia ketinggalan. Hilgers, pendapat gue ya, I might be wrong, he doesn't play with heart, menurut gue. Ya kan? Dianggap jadi biang kerok kekalahan timnas dari Jepang. Maes Hilgers langsung beri tanggapan begini. Timnas Indonesia menelan kekalahan paling menyakitkan dalam beberapa tahun terakhir. Bertandang ke Stadion Suita, Osaka, pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa malam WIB,
skuad Garuda tak berdaya menghadapi kekuatan Samurai Biru. Skor akhir 6-0 menjadi tamparan telak bagi publik sepak bola nasional, dan satu nama langsung menjadi sorotan utama yaitu Mees Hilgers. Bek berdarah Belanda itu turun sebagai starter dalam formasi 3 back yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Namun, ketiganya gagal membendung gempuran cepat Jepang yang dikomando Takefusa Kubo. Dalam waktu 90 menit, gawang Emil Audero dijebol 6 kali, membuat pertahanan Indonesia tampak rapuh tanpa perlawanan berarti. Tak pelak, Mees Hilgers menjadi sasaran empuk kritik. Di berbagai platform media sosial, netizen ramai-ramai menghujani sang pemain dengan komentar pedas. Tak sedikit yang menyebut Hilgers sebagai biang kerok kekalahan telak tersebut. Bahkan sejumlah pengamat menyebut Hilgers tidak cocok bermain dalam sistem 3 back yang diterapkan Kluivert, dan menyayangkan absennya Rizky Ridho yang cedera jelang laga. Kritik terhadap Hilgers bukan tanpa dasar. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, performa sang bek belum menunjukkan konsistensi. Statistik menunjukkan bahwa setiap kali Hilgers tampil sebagai starter, hasil yang diraih Indonesia cenderung negatif. Imbang 2-2 saat melawan Bahrain, kalah 2-1 dari Cina, dibantai 5-1 oleh Australia, dan puncaknya tumbang 6-0 dari Jepang. Fakta ini membuat banyak pihak mempertanyakan kontribusinya terhadap tim. Sebagian menyebut kehadirannya justru melemahkan soliditas pertahanan yang sempat terbentuk antara Itzes dan Rizky Ridho di beberapa laga sebelumnya. Meski menjadi sasaran cacian, Hilgers menunjukkan sikap dewasa dalam merespons tekanan. Dalam pernyataannya usai laga, bek kelahiran 13 Mei 2001 itu mengaku tidak terlalu memikirkan komentar miring yang ditujukan kepadanya. Saya tidak ambil pusing soal komentar orang. Fokus saya hanya satu, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya tahu tidak semua orang akan suka atau puas dengan performa saya, tapi itu tidak akan membuat saya mundur, tegas Hilgers. Ia menambahkan bahwa seluruh pikirannya kini tertuju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke fase tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan Hilgers bertekad menebus kekalahan ini dengan penampilan yang lebih baik di fase berikutnya. Tanpa Ridho, lini belakang Indonesia seolah kehilangan sosok pemimpin. Hubner tampak kebingungan, Itzes sulit menjangkau pergerakan Kubo, dan Hilgers tak mampu mengatasi tekanan Jepang dari sisi sayap. Alhasil, kesalahan demi kesalahan terjadi, dan Jepang mampu mencetak 6 gol tanpa perlawanan berarti. Meski dihujani kritik, Hilgers menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari proyek besar Timnas Indonesia. Ia percaya bahwa tim ini punya potensi besar untuk melaju jauh, asalkan seluruh elemen tetap solid dan mendukung satu sama lain. Saya datang ke sini untuk berjuang. Kekalahan ini memang berat, tapi kita harus bangkit. Saya butuh dukungan, bukan caci maki. Semua ini demi Indonesia, pungkasnya. Kini, Timnas Indonesia hanya punya waktu beberapa bulan untuk berbenah sebelum memasuki ronde keempat kualifikasi. Dengan lawan yang lebih kuat menanti, publik berharap Patrick Kluivert bisa mengambil pelajaran besar dari kekalahan memalukan di Osaka. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?